Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. To express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, our thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, and also the expression of our love to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him. I stand here in front of you just to share a little bit about love story. Anytime, everything we do, we try for the first time to express basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most magnificent, the most merciful. So the first story is about Ukasa. Ukasa begitu cintanya kepada Rasulullah, sampai menjelang wafatnya Rasulullah minta kalau ada yang pernah terkena, mungkin dia tersakiti oleh Rasulullah, Ukasa angkat tangan bahwa saya lah yang pernah terkena cambuk. Oke, during the war, waktu selama perang, dan beliau tampil ke depan untuk minta pembalasan kepada Rasulullah. Begitu cintanya kepada Rasulullah, dia minta Rasulullah buka bajunya dan seterusnya, dan apa yang dibukakan bukannya memukul, membalas mukul, tapi justru ingin bersentuhan kulit dengan Rasulullah SAW. Itu cinta Bapak Ibu, dan tidak bisa definisikan apa. The next love, cinta yang kedua, ada cinta seorang anak kepada ibunya, Uwais al-Qarni. Anda bisa bayangkan Yaman Bapak Ibu dengan Mekah, begitu jauhnya. Apa yang doa seorang anak begitu berbaktinya kepada mamanya, orang tuanya. Dia orang fakir, saya tidak punya apa-apa. He doesn't have enough money, but he tried to perform the pilgrimage with his mother from Yaman to Mekah by using a carrier clothes, dengan menggendong ibunya. Anda bisa bayangkan 400-500 km dengan latihan selama 1 tahun itu, menggendong sapi dari bukit turun ke lembah sampai kemudian mampu menggendong ibunya. Itu karena cinta kepada Allah. Cinta kepada ibunya menunjukkan ada satu bukti Bapak Ibu. Pernah kita tidak berpikir demikian? Waktu keliling tawaf di Ka'bah, anak ini tidak pernah minta apa-apa. Dia justru berdoa, Mama, ayah Allah terima misalnya doa ibuku. Dia tidak pernah berdoa untuk dirinya. Waktu ditegur sama ibunya, kenapa kau tidak berdoa untuk dirimu? Cukuplah ibu yang masuk surga. Karena kalau ibu masuk surga, ada Toma itu ikut di dalamnya. Itu Bapak, cinta yang saya yang ketiga. Yang ketiga, okay, love created pressure to animals. Okay, this is about adulterer, seorang pesina yang perempuan Bapak Ibu, yang kemudian diklaim, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya tidak perlu panjang sekali di sebelah sebutkan. Begitu cintanya kepada makhluk Allah, seorang pesina rela melepas sepatunya, kemudian pergi ke mata air, begitu melihat seekor anjing yang terjulur lidahnya menjelang. Itu surga. Apakah yang dilakukan itu? Bukan karena dia apa? Itu cinta. Itu cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk Allah. Sekecil apapun, sehina apapun mungkin dari seekor anjing Bapak Ibu. Next, kisah yang ketiga Bapak Ibu adalah kisah tentang criminals who has performed everything criminal thing. Okay, during his life, when before he passed away, sebelum dia meninggal, dia kemudian he has killed people. And at the last time, he asked advices for someone to be a good man. Dia berusaha tobat dan minta pendapat kepada seseorang ulama, apakah saya bisa diampuni? Can be forgiven by Allah Subhanahu wa Ta'ala, even though I have killed 99%. Then ulama said no more. There is no more opportunity today. So he killed the last one. Dia pun kemudian membunuh yang terakhir itu, baru kemudian melanglang buana dalam tobatannya mencari Allah. He passed away on the road. Dan disitulah kemudian pertama kali yang diceritakan yang kita paham, malaikat Malik dan Ridwan
argue each other, bertengkar. Tidak, ini baik sekali dosanya, ini harus masuk neraka. Terus yang Tuhan mengatakan, enggak, ini harus masuk surga. Oke, dan say, turunlah Jibril memberikan suatu keputusan, ukur dari mana dia berangkat, kemana dia akan berangkat, dan lebih dekat kemana. Ternyata ke yang itu yang lebih baik, lebih dekat Bapak Ibu, itu penyebabnya dia masuk surga. Itu cerita cinta yang ketiga Bapak Ibu. Cerita berikutnya, this is also unknown people. Kalau bahasa Inggrisnya NN, no name. Atau tahu nickname atau apa? Diceritakan oleh Gus Paha bahwa ada judgment day, di mana hari penimbangan. Oke, di sini seorang hamba akan datang ke Allah mengadu, ya Allah, Engkau yang memberi keadilan pada hari keadilan itu. Karena dipanggillah Ratib dan Atib, yang pemilik kamera kanan dan yang pemilik kamera kiri. Atib melaporkan ini orang sudah setumpuk dosanya. Atib kemudian muncul. Mana? Where is the deed? The good deed of this man? Stipulan. Dia cuma datang bawa kotak kecil Bapak Ibu. Kotak kecil itu oleh Allah semua malaikat heran. Kenapa kita lempar masuk neraka saja? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu dibuka kotak kecil itu, di dalamnya tertulis La ilaha illallah. Begitu cinta kepada Allah, meskipun cuma mungkin sebiji sawi seperti itu kecilnya, tetapi itu timbangannya jauh lebih berat daripada setumpuk dosa itu tadi. Lantas kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, coba di antara sekian malaikat sekalian, siapa yang berani menghapus nama saya dari kotak kecil ini? Tidak ada yang berani. Kita coba dari beberapa cerita seperti ini mengambil kesimpulan bahwa it's not about how many good things we have performed. Bukan persoalan berapa banyak kebaikan sudah kita lakukan. How long you have worship kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan persoalan berapa lama Anda mengabdi beribadah kepada Allah, tapi it's about kasih sayang Allah. Begitu juga teman-teman saudara sekalian, bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita bertaubat dan istighfar secara terus menerus sampai kita mencintai Allah, cinta kepada Allah ini akan menghapus segalanya. Dan itu rahasia antara hamba, antara Khalik dan pencipta.